Ya, bukan cuma di ini ya, di apa namanya di CFK atau di sini, kebanyakan jurnal teologi memang paradigmanya masih seperti itu, masih editor terutama ya. Editor itu baik editor chief maupun managingnya, uh, hingga sectionnya itu dianggap sebagai apa ya, sebagai perantara aja lah, teknis. Yang bekerja tentang naskah itu secara prinsip adalah reviewer. Nah, padahal kan reviewer di sana kan sebenarnya peer ya, peer reviewer. Sehingga sebentar, sehingga apa yang mereka lakukan sebenarnya sebatas apa ya, sebatas memberikan ini, saya memberikan istilah sana peer reviewer. Jadi reviewer sejawat lah ya. Kenapa dikatakan peer reviewer? Karena editor sejatinya adalah reviewer pertama. Jadi kita yang mereview pertama kali. Setelah kita, jadi gini, ketika naskah masuk ke kita, kita harus bisa melihat naskah itu dan memberikannya kepada section editor yang sesuai dengan kompetensinya lah, kemampuannya. Ini tugas editor. Jadi dibagi, didistribusi kepada section editor yang dia memahami tentang naskah itu. Sehingga yang dilakukan bukan cuma menjadi semacam apa ya, semacam makelar gitu ya. Jadi iya, memerantarai aja gitu ya. Ini kasih ke reviewer ini, tidak. Kalian, kita section editor bisa menolak, mereject kalau isi yang kita naskah yang kita lihat itu isinya nggak bagus, nggak sesuai gitu, antara judul, batang tubuh sampai kesimpulan nggak sinkron ya. Bisa aja kita merejectnya di awal itu tanpa harus menunggu reviewer, tidak. Kapan kita menunjuk reviewer? Ketika kita naskah kita review dan, ini bagus ini. Menurut saya sudah bagus. Dan ketika kita menilai itu sudah bagus, mungkin kita perlu memperbagusnya lagi, sehingga kita butuh reviewer lain untuk melihat celah yang mungkin kita tidak lihat. Tujuannya sih harusnya dalam dalam apa namanya, dalam kerangka berpikir yang sedemikian kita mencari reviewer, bukan untuk menilai secara dari mentahnya sampai itu, tidak, tapi itu sudah setengah bahkan 3/4 matang lah itu naskah, sehingga ketika wah ini bagus saya review bla bla bla, mau diberikan catatan di awal pun nggak masalah sebenarnya. Tapi umpamanya ya, karena kita bekerja di OJS 2 ini agak kesulitan. Kesulitannya kita nggak bisa diskusi. OJS 3 bisa diskusi, tapi OJS 2 memang lebih lebih fix gitu ya. Um, kita bisa melalui email gitu, mengemail, memberikan catatan-catatan gitu ya. Uh, Editorial review namanya. Jadi di review editor, perbaiki ini kesimpulannya kurang, ini terlalu banyak paragrafnya gitu ya, ini diskusinya umpamanya kurang, tolong tambahkan ini, nggak apa-apa. Lakukan itu saja. Tapi kalaupun itu terasa berat ya paling tidak secara standar dulu lah. Secara standar section editor sudah memahami bahwa naskah itu memang sudah bagus. Jadi gini, sudah bagus tanpa direview oleh orang lain pun sebenarnya ini bisa terbit. Itu kasarannya lah, itu cara berpikir kasarnya. Sehingga apa ya, permintaan kita kepada reviewer itu sifatnya membantu saja lah. Nah, sehingga reviewer juga jangan jangan seperti apa ya, dosen pembimbing yang kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang saya juga jengkel ya, lihat aduh ini kok naskah seperti ini gitu. Tapi pun demikian, saya kadang memberikan catatan-catatan untuk memperbaiki sebuah naskah. Jadi kita mereview, tapi semangat kita adalah semangat untuk memberikan perbaikan terhadap naskah yang kita periksa, sehingga ada perbedaan lah dari dia masuk awal sampai nanti dia diterbitkan.
Jadi kira-kira seperti itulah gambaran ininya, gambaran apa namanya sederhananya. Nah, langsung aja ya Pak ya. Uh, kalau seandainya si reviewer ini sudah memperdefinisikan dengan hasil penelitian, kita kembalikan ke awal artinya apa yang spesifikasi reviewer itu terlalu sulit atau mungkin dia nggak paham gitu. Karena seringkali itu kan si reviewer itu cuma ngasih petunjuk ini gini, kadang-kadang itu kesulitan gitu. Boleh nggak kita ketemukan antara si author dengan si reviewer? Jangan ditemukan, Pak. Karena kita menganut paham double blind. Walaupun pada akhirnya single blind ya. Karena kan saya memeriksa, ternyata dia tuh kan gitu tuh. Oh, ternyata ini tuh yang saya periksa. Jangan dipertemukan. Kita sebisa kita menjembatani lah. Jadi section editor itu bisa membantu untuk melakukan menerjemahkan apa yang dimaksud si reviewer itu pada si author itu. Gimana ya? Gini, Pak, kastanya itu sebenarnya lebih tinggi editor. Ya. Karena editor yang bahasa editor itu adalah bahasa keputusan. Nah, ini section editor, Pak, bukan editor. Iya, section editor itu editor. Jadi jangan menganggap section editor itu di bawahnya, tidak. Yang dimaksud section editor itu adalah editor pernaskah. Jadi dia spesifik mengerjakan naskah yang diserahkan kepada dia gitu. Bagian-bagiannya aja gitu. Kan kalau editor itu sifatnya dia tahu semua naskah yang masuk. Tapi kalau section editor itu hanya naskah-naskah yang diserahkan kepada dia. Nah, jadi bukan berarti dia lebih di bawahnya editor, tidak. Dia hanya bagian dari naskah-naskah yang ditugasi kepada dia, itu saja. Tapi apa namanya ya? Dia memiliki keputusan, tapi saya lebih baik gini, section tetap berkomunikasi kepada chief untuk mengambil keputusan yang sifatnya urgent ya. Artinya ada yang umpamanya gini, reviewer cuma memberikan catatan terus diputuskan revisions required umpamanya. Cuma direvisi ya sudah. Selama reviewer meminta revisions required dan kita melihat oh ya cocok revision required gitu ya. Section editor silakan ketika author melakukan perbaikan dan melihat bahwa yang diperbaiki sesuai dengan yang diminta reviewer ya sudah putuskan saja. Tidak usah terlalu berbelit-belit. Nah, persoalannya adalah ketika ada dua reviewer dan itu sangat bertentangan. Yang satu revision required, yang satu menolak, rejected. Bagaimana? Nah, sebentar saya difoto. Nah, sehingga dia harus memberikan apa namanya ya? Bagaimana seharusnya dilakukan ini? Keputusan gitu ya. Bagaimana seharusnya dengan naskah ini? Yang satu menerima, yang satu menolak. Section pernah bertemu dengan yang begini? So, apa yang dilakukan? Beberapa pengalaman Pak Evan, akhirnya section memutus langsung mana yang harus diikutkan. Yang terkadang begini, dua reviewer ini mengomentari satu hal bertentangan, tapi kedua-duanya mempertentangkan ketentuan di template. Wah, bukan substansi ya? Nah, itu salah satu. Akhirnya, ini makanya sekaligus akhirnya sebelum diserahkan kepada author, komen itu langsung dihapus. Yang terkait ketentuan di template, contoh sederhana. Abstrak. Ini hanya template hanya bahasa Inggris namanya. Tidak ada bahasa Indonesia. Sementara reviewer mana bahasa Indonesianya? Termasuk saya itu minta bahasa Indonesia.
Karena teks bahasa Indonesia, saya harus minta abstrak bahasa Indonesia, harus ada itu. Lalu karena itu sudah sesuai dengan ketentuan kita, akhirnya kita terima dari komen sebelum kita serahkan ke author. Nah, ada lagi yang masalah substansi. Yang satu ini minta ditambahkan konsep apa, yang ini minta konsep apa. Nah, itu akhirnya salah satu yang kita pilih. Jadi sedikit Pak Eva saya cerita ada perubahan memang itu dari 2 keyword kita satukan menjadi satu part kita serahkan kepada Allah. Tapi itu sangat sulit ternyata menyatukan 2 komentar keyword menjadi satu naskah yang diserahkan kepada Allah. Sekarang ini cara mudahnya 2 naskah itu kita serahkan. Pada akhirnya mereka kemudian wah ini reviewer 1 sama reviewer 2 satu minta gini, saya minta yang mana? Ya, wajar itu. Ya, kita menjawab mana yang paling sakit. Gitu kan? Reviewer jangan ini ya, jangan mengomentari hal-hal yang sifatnya typo ya. Karena nanti di penilaian akreditasi itu jatuh itu. Karena gini, kesalahan penulisan itu bagiannya copy editor. Udah dia mau selama kita bisa memahami itu sudah. Tapi saya banyak mengomentari ketika itu menjadi jadi habit. Contoh gini loh. Contoh namanya di mana itu kan harusnya dipisah di mana. Nah, saya bilang perbaiki di seluruh kan gitu. Karena mengganggu, buat saya itu mengganggu. Atau antara imbuhan sama preposisi bertukar tumpang tindih gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu memang kalau cuma satu itu saja udahlah abaikan. Tapi kalau terus membudaya ya sudah. Takutnya nanti copy edit juga tidak memperhatikan itu gitu loh. Nah, jadi tapi saya mengimbangi dengan substansi, dengan isi lah. Nah, yang biasa saya lakukan kalau terjadi hal yang sangat kontras gitu ya, sangat jeglek lah istilahnya, maka saya menghubungi reviewer yang menolak. Bu, Pak, gimana kalau ini kita beri kesempatan untuk merevisi secara mayor dengan komentar-komentar yang Ibu atau Bapak berikan. Oh ya nggak apa-apa, ya sudah. Kalau sudah gitu aman sudah. Karena yang memutuskan editor. Revisi apa tidak? Toh? Nah, bagaimana memperbaiki author memperbaiki atau merevisi? Ya sudah seperti tadi. Ikuti saja yang mana kira-kira lebih lebih baik, lebih bagus, lebih relevan, ikutin aja. Karena kan nanti editor yang memutuskan. Yang ini nggak usah terlalu diikuti, nggak apa-apa. Yang ini harus diikuti ya. Makanya section editor itu orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya gitu, di naskah itu. Jadi dia bukan orang yang teknis gitu. Jangan cuma teknis saja menentukan editor di sana. Jadi keputusan tetap ada di editor ya. Sesuai dengan, saya nggak tahu kenapa editor bisa memberikan naskah yang disatukan. Berarti kan author tidak menerima otomatis dari OJS. Karena kan kalau otomatis dari OJS kan yang diperiksa reviewer itu yang mereka terima, ya toh? Tanpa kita campur tangan, karena itu nggak bisa dicampur tangan lagi. Karena kemarin itu Pak Evan, karena 2 yang mana yang lebih tinggi itu kasus tertentu. Tapi memang sekarang kita klik author view gitu kan, sudah mereka tinggal melihat langsung. Memang itu yang harus dilakukan. Biarkan apa yang dari reviewer itu mereka baca semua. Sekarang kita lakukan begitu. Dari dulu harusnya begitu. Nggak apa-apa.
Ya, itu juga masalah. Iya. Sebenarnya gini, kalau hal-hal itu bersifat teknis begini, ada yang tidak suka dengan pertanyaan penelitian, ada yang nggak terlalu senang dengan apa ya istilahnya tidak suka dengan adanya thesis statement gitu. Ada yang pengen harus ada thesis statement gitu. Aduh, saya nggak mau terlalu ribet lah sama yang begitu. Selagi kita ngerti ini mau ngapain, tujuannya jelas itu aja ya. Tujuannya jelas. Memang bagus kalau ada thesis statement. Memang bagus kalau ada sistematika gitu. Tapi selama kita bisa melihat itu yang tadi, jangan sampai mematikan semangat mereka menulis gitu. itu juga. Nah, kecuali memang aduh, ada yang memang ada beberapa oknum yang saya setiap dia submit tanpa membaca itu saya sudah reject aja gitu. Iya, Pak. Karakternya jelek gitu loh. Saya mending bilang maaf tidak sesuai dengan skop kami gitu kan. Walaupun dia bertanya skop yang mana gitu. Pokoknya kalau hal-hal yang teknis atau bahkan sangat teknis, udah hindari aja lah. Kalau mamanya bilang ada yang tidak suka dengan pertanyaan penelitian, ini kan kebutuhan publikasi. Mana yang enak dibaca oleh orang gitu. Yang penting gini, reviewer tidak melakukan judgement yang terlalu berlebihan, tidak juga yang terlalu recehan gitu ya. Cuma memperbaiki tipe, ini harusnya ini tipe. Ada itu yang seperti itu. Ada seperti itu, saya pernah. Ya, tipe. Terakhir komentar sangat substansi. Nah, cuma 2 komentar tapi substansi. Itu pernah itu saya punya naskah di komentari Jan Aritonang. Tipe, dia kan orangnya detail memang. Jan Aritonang itu detail, profesor kan. Terakhir cuma 2 komentar yang ini. Tapi bikin saya pusing kepala ini. Melakukan perombakan secara besar. Ya udahlah. Nah, kalau teman-teman diminta untuk mereview, ya semangatnya gini. Semangatnya coba semangat untuk membantu naskah itu jauh lebih baik kan gitu ya. Tanpa menghilangkan kekurangan mereka supaya mereka juga belajar. Tentu saja supaya mereka juga belajar. Dan jangan lupa selalu cek di Google Scholar lah. Kenapa Google Scholar? Karena Google Scholar itu kan sifatnya umum, general. Dia tidak ada filter. Dia mana-mana aja dia ambil. Sehingga mana-mana jurnal yang mempublikasi itu pasti ada di sana gitu loh. Dan lebih enak kita ngecek supaya kita bisa melihat apakah jurnal artikel ini, apakah naskah ini memang naskah orisinal dalam arti belum pernah ada yang bahas atau cuma duplikasi. Nah, seperti itu. Ya, selebihnya berjalan dengan waktu kita pasti inilah. Yes. Reviewer kan mengomentari naskah. Di mana section editor bisa memberikan komen pada naskah dan diberikan kepada author untuk perbaiki. Atau lebih ke format tulisan lah itu bagaimana? Apakah juga seorang section editor juga bisa memberikan komentar kepada naskah, jadi autor bisa menerima 3. Iya, makanya kan saya bilang di awal, ketika kita mencari reviewer, naskah itu kan sudah matang. Ini sudah lolos dulu di awal kita, di review kita. Makanya saya bilang editor dan section editor ini reviewer di awal. Dia mereview semua itu. Jangan sampai nanti ketika sudah di review, oh iya, ini ditambah-tambahin lagi, nggak usah. Karena dia sudah mereview di awal.
Sehingga apa yang sejatinya dia review itu sudah direview di awal gitu, sudah dilakukan di awal. Tidak ada lagi kesalahan yang ditemukan, tidak ada lagi kesalahan yang ditemukan berdasarkan pengamatan editor. Hanya berdasarkan pengamatan reviewer. Sebelum naskah diserahkan kepada reviewer atau sebelum section mengatakan siapa reviewer, iya, dia sudah harus berkomunikasi dengan author. Mana yang perlu diperbaiki? Betul. Dia sendiri maksudnya? Ya, maksudnya ada salah satu. Oh jangan. Tetap harus ke author. Iya, jangan. Kecuali mereka memberikan ini apa jasa perbaikan. Memang pertanyaan itu yang akan dilakukan. Wih, baik sekali. Naskah masuk di kita, editor seleksi, lalu penugasan section langsung mempersiapkan naskah itu untuk diterima reviewer. Jadi format diperbaiki langsung. Oh, waduh, pelayanan itu berarti. Wah, betul-betul pelayanan itu. Baru setelah di reviewer, nanti koreksi reviewer baru diserahkan ke author. Itu yang kita lakukan. Jangan lupa ini ya, section editor selalu, saya nggak bisa masuk di sini. Di Shift K. Bisa, karena ini orang dalam semua kan? Ya. Orang dalam semua kan? Kecuali saya kan. Dalam ruangan juga. Hah? Orang dalam ruangan. Ini saya sudah bisa. Hah? Ini atau tunjukkan di situ. Ini. Nah ini. Oke. Ini apa? Seperti biasa. Ini aja nih. Oh. Bukan. Oke, saya pinjam punyanya Pak Gideon. Ini nggak usah ya sebenarnya. Nanti diedit lah ini. Ini ada 5 in review. Saya mau, ini kok ada kadrun? Oh, kadun. Saya kira Omega kadrun. Sebentar. Nah, ini masih round 1. Oke. Ini sudah ada auto version 11 Juni toh? Oh, iya. Sebentar. Kesalahan. Oke. Bisa ya? Nah, teman-teman coba ini permintaan 23 Mei sama selesai 10 Juni, 9 Juni beda 1 hari, oke. Dan sudah ada author version 11 Juni. Ya, author version tahu kan? Revisinya author toh? Versinya author.
tapi tidak ada keputusan editor. Siapa editornya ini? Oh, Diserta Manik. Hah? Tapi lupanya berjemaah, Pak. Rupanya berjemaah, semua pasti, semuanya rata-rata seperti itu. Oke, itu si Kadrun, kita lewat. Tidak, maksud saya gini. Nah ini 17 Juni, gitu. Tapi tidak ada ini loh, maksud saya. Iya, tidak ada keputusan editor, tapi author memperbaiki. Harusnya ini berdasarkan ini, editor memberikan keputusan dulu. Ini loh, revisi dulu, suruh revisi. Tanggal ini harus lebih awal dari tanggal ini, tanggal author version. Jadi di sini nanti akan ada dua keputusan. Nggak apa-apa. Bukan. Sekaligus ini briefing bersama buat kita ya. Sekaligus pengakuan dosa. Iya, karena sudah. Jadi yang biasa saya ajarkan kepada bapak-bapak ibu section editor, setelah auto version keluar, setelah auto version keluar, lalu editor section editor memperbaiki, itu sampai siap publish, baru decision. Sementara seharusnya yang dimaksud Pak Evan, setelah hasil review selesai dari reviewer, langsung section editor memberikan keputusan dulu di situ, revisi. Itu baru diserahkan ke penulis, baru cetak author view ya. Dan author view itu langsung section harusnya buat keputusan revisi. Tapi tetap di record. Nanti beberapa hari kemudian kan auto versionnya dikirimkan. Dan kalau memang sudah oke, baru accept submission. Tapi kalau belum juga kirim lagi ke dia buat lagi keterangan. Kirim lagi ke penulis contoh belum sesuai ya. Yang perlu diperbaiki, kirim lagi ke author, tapi itu tetap revisi lagi, record decision lagi. Itu ya Pak Iwan. Ya, kalau diperhatikan, nggak bisa ya. Ini aja lah. Di sini kan ada, di ini kurios saya selalu buat di sini artikel historinya, submitnya kapan, revisi, saya minta revisinya kapan, kan gitu ya. Editor minta revisi kapan, tanggal 2 Maret. Dan dia sudah melakukan ini ketika dia melakukan revisi, memberikan auto version, maka kita terima di ini di tanggal 11. Jadi ini keputusan editor di awal, ini keputusan editor di akhir. Nggak apa-apa, itu biasalah, dinamika seperti itu biasa gitu. Daripada pernah di Akentor aja itu, aduh saya nggak usah nyebut nama sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Sudah di accept, diminta revisi pula. Bilang, aduh ini gimana ini, kok bikin seperti ini? Wah salah pencet saya, jangan sampai salah pencet, karena ketika sudah satu kali klik, sudah nggak bisa mundur lagi itu. Nah, jadi nanti nggak apa-apa lah, ini kita ke depan kita akan kita akan belajar ini, mulai karena nanti di penilaian asesor jelek ini. Berarti semua langsung diterima kan gitu. Alurnya tidak terlihat. Ini saya ya. Supaya ada sedikit kerjanya ya, proses bisa kayak dikirim ulang lagi ke penulis, tambahin sedikit aja komentar, lalu section editor semua bikin komen, revisi lagi. Enggak apa-apa, ini gini aja, ini bisa ini minta revisi ya. Minta revisi
Ini minta revisi aja. Revisi aja. Saya minta ya. Putuskan ya. Ini kan ini siapa ini? Enggak, ini si Deborah. Ini diminta aja, minta revisi aja nih. Ini minta revisi, tas toh. Nanti yang ini outer version ini dikirim ulang lagi ya 3-4 hari kemudian. Jangan langsung hari ini gitu. Kan masih ada waktu toh. Nggak usah pakai catatan, nggak usah. Ini di ini aja revisi gitu ya, revision required. Lalu nanti di sini ini kita download aja ini, nanti kita masukkan ulang ya 3-4 hari kemudian lah. Nggak apa-apa. Malah kelihatan. Baru setelah itu, nah yang tadi dijelaskan itu prosesnya di sini. Di sini dia. Ini copy edit. Ini proses ini apa namanya naskah typo di situ semua. Oke, sudah selesai di sini. Baru nanti kita layout dan kita proofread. Nih kita meminta author. Kita minta author baca. Sudah sesuai apa belum? Tapi itu naskah sudah diterima, gitu loh. Sudah accepted. Gak apa-apa. Saran saya sih ini yang di sini di proses in review ini di aja diminta revisions required. Ini tanggal 21, 22 toh. Ya tanggal 25 author masukkan 26 bisa di accept submission. Kalau keputusannya accept. Editing bagiannya inilah. Makanya gini, sorry, ini saya tambahkan. Di sini awal, yang in review. Contoh umpamanya ini ya. Kita menugasi section editor. Di bagian sini summary, kita batasi dia. Ini kan sampai editing. Kita batasi di sini aja. Review, ini nggak usah. Section editor nggak usah ngerjain itu supaya nggak tumbang tindih. Coba ini yang belum aja umpamanya. Simanjuntak ini real. Oh bukan. Ini contoh ya, ini contoh. Ini kan bisa dihapus. Mau contoh, Erika lah umpamanya ditugasi. Erika, saya skip email aja. Nah, kok sudah ini ya, sudah paten ya. Ini bisa dibatasi. Oke lah, supaya editing hanya dikerjakan oleh copy editor sama layouter. Itu cuma 2 itu aja. Itu sudah bagiannya editor. Di sini tidak ada lagi substansi loh ya. Tidak ada. Di sini cuma perbaikan-perbaikan teknis saja. Wah, ini tulisannya kurang ini, layoutnya kurang ini.